Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in this occasion, di kesempatan kali ini, kita akan buat step pertama. Maka sebelum membuat website kita harus membuat domain dan subdomainnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan domain ataupun hosting yang gratis. Di sini pertama kita harus membuat email baru. Dan saya sudah membuat email baru. Setelah membuat email baru, ada dua cara menggunakan domain hosting gratis. Yang pertama kita menggunakan Infinity Free. Setelah kita masuk kepada infinityfree.net, masuk ke websitenya infinity.net, kita langsung sign up now. Oke, baru menit guys, masih loading. Di sini kita akan dibawa ke kolom yang mana dari Infinity Free-nya. Di sini kita masukkan email yang kita sudah buat tersebut. Sudah master email yang terbaru kita sudah buat. Passwordnya bebas ya. Ini samakan dengan password yang atas. Di sini jangan lupa yang I have agreed and agreed to the terms of service. Kita checklist, and then this one also, I'm not a robot, kita checklist. Oke, selanjutnya klik new account. Sudah di sini kita ke resend email for verification. So already, ada di sini ada email baru, ya ada dari Infinity Free. Setelah dari Infinity Free kita verify email address-nya. Oke, setelah melakukan verify email address, di sini kita akan dibawa dari kolomnya Infinity Free untuk pembuatan akunnya. Oke, kita close dulu yang kolom pertama. Setelah kita masuk, ini sudah langsung ke akun kita. Selanjutnya kita buat create account. Setelah create account, dan kita close dulu. Nah, kita memasukkan nama subdomain kita. Oke, subdomain kita di sini akan membuat website personal. Kita harus sesuaikan dengan sampel name ya. Nah, di sini ini adalah subdomain dan kita di sini memilih domain yang tersedia dari hosting Infinity Free itu tersebut. Kita langsung klik, kita pakai yang RFID saja. Apa sih bedanya? Sebenarnya tidak ada perbedaan untuk sini, sama semua. Ini yang tersedia dari Infinity Free-nya. Cuman kadang yang biasa saya pakai itu menggunakan APZ ataupun RFID. Kalau lainnya saya mencoba menggunakan domain yang tersedia lain. Jadi kita pakai RFID aja. Setelah itu search domain, kita akan mencari domain dari RFID-nya. Oke, kita sudah buat dan ini nanti yang akan menjadi website kita ya, website personal kita. Oke, selanjutnya kita di sini lanjut saja. Ini tidak usah diisi akun passwordnya. I'm not a robot. Create account. Setelah create account,
Di sini directly open control panel. Kita klik open control panel dan kita akan dibawa ke halaman HiEpis. Seperti ini ya. Button notice. Di sini kita klik I approve. Oke. Still loading guys. Wait a minute. Kita masih menunggu loading. So already kita sudah dibawa masuk ke dalam namanya cPanel-nya punyanya mpg.com atau punyanya Infinity Free ya. Di sini kita langsung membuat websitenya menggunakan WordPress. Kita scroll ke bawah, Ketika sudah di scroll, kita di sini ada software. Kita klik yang Softaculous Apps Installer. Jika sudah diklik, di sini kita akan dibawa pada kolom install untuk WordPress-nya. Tunggu, kita klik reload di sini. Kadang juga this one, please allow 20 minutes to retry. Kita sering retry ya. Oke, sambil menunggu ini tersedia sekitar 20 menit, kita buat satu lagi yaitu hosting untuk domain dan subdomain kita menggunakan akun yang menggunakan yang free selain daripada Infinity Free. Kita masuk saja di sini. Nah, kita sudah masuk ke sini. Jadi selain Infinity Free, kita juga bisa menggunakan untuk membuat subdomain atau domainnya menggunakan dari normalwebhost.com. Kita sembari mencoba yang di sini untuk reload ulang apakah sudah bisa. Ya, sepertinya dia sudah bisa dan loading untuk masuk ke Softaculous-nya. Oke. Untuk yang webhost-nya kita skip dulu. Nanti setelah pembuatan di Softaculous yang menggunakan Infinity Free, baru kita ke webhost untuk pembuatan domain, subdomain dan domainnya. Oke, dan ini domainnya menggunakan webhost. Jadi kita nanti bisa buat subdomainnya menggunakan webhost ini sendiri. Nah, kita langsung back ke Infinity Free. Tadi setelah waiting for about 20 minutes, di situ allow, kita retry terus dan akhirnya masuk ke pada install untuk WordPress-nya itu sendiri. Dan kita menggunakan WordPress untuk pembuatan website kita. Kita install WordPress-nya. Setelah install WordPress di sini kita akan dibawa ke kolom ke tab baru yaitu untuk install WordPress. Nah, di sini kita menggunakan .d. Nah, setelah itu kita di sini kita akan ini nanti kita bisa edit di WordPress-nya, bisa langsung edit di sana. Ini nggak apa-apa, kita ini kan saja kita namanya. Oke, kita masukkan admin passwordnya, kita mau ganti di admin username-nya, saya mau akan memberikan namanya admin. Nah, untuk passwordnya free ya, bebas ya. Jangan lupa untuk merubah passwordnya itu harus ada huruf besar dan juga harus ada angka, dan juga selain itu harus ada tanda spesial seperti bintang atau koma. Nah, itu jadi nanti bisa dikembang untuk pengisian admin passwordnya yang menggunakan huruf besar, angka, dan juga
huruf spesial seperti koma ataupun tanda petik ataupun bintang. Oke, kita di sini menggunakan bahasanya Inggris. Langsung saja kita install di sini. Oke, sambil menunggu install untuk settingan WordPress-nya. Kita menunggu sampai 100 ya untuk WordPress-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk di sini. Oke, kita di WordPress. Nah, ini salah satu untuk kita membuat subdomainnya gratis menggunakan domain dari WordPress juga. Kita bisa membuatnya melalui hosting dari 00 web host ya. Nah, di sini kita akan buat nanti setelah dari sini sudah jadi. Jadi kita nggak buat dulu untuk di 00 web host agar nanti tidak bingung untuk step apa sih yang harus dibuat. Kita selesaikan dulu dengan di kita tunggu hingga 100. Oke, ini masih 80. Oke, 90. Going to the 100. Sehingga bisa ya menggunakan Infinity untuk pembuatan subdomainnya yang gratis. Oke, sebentar, ini still loading guys. Hingga 100. Nama ya. Tunggu hingga proses installnya selesai. Oke, mungkin kita reload saja. Reload supaya tidak sebentar. Oke, buat lagi kita buat lagi tadi. Sama ya. Semoga proses install yang kedua ini dapat berhasil. Kita tunggu lagi hingga 100. Nah, beginilah ketika kita membuat hosting ataupun membuat subdomain menggunakan domain atau hosting yang gratis. Seperti itu. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat subdomain menggunakan domain yang berbayar yang sudah dibeli oleh saya pribadi ya. Jadi berharap ketika kalian mau membuat website menggunakan WordPress, berharap udah mempunyai domain pribadi yang berbayar. Kenapa? Agar proses pembuatannya tidak memakan waktu dan menunggu pembuatan subdomainnya, dan juga menghindari dari trouble-trouble yang tersedia dari hosting gratis itu sendiri. Oke, kita langsung dulu. Oke, already 100%. Nah, ini dia yang sudah selesai 100%. Kita akan dibawa ke halaman ini, dan kita di sini harus ingat ini nanti yang akan kita buka untuk
di ininya apa namanya website kita, pada website kita. Jadi kita nanti akan membuka menggunakan ini. Ada dua ya. Ini untuk melihat ininya previewnya, dan ini untuk masuk ke dashboardnya. Jadi kita harus save nih. Kita harus save yang ini dan masukkan ke dalam data kalian sehingga kalian tidak lupa. Kalau misalnya sudah langsung mengingatnya, kita langsung saja, nggak usah di save lagi. Kayak ini sudah jadi, kita sudah membuat menggunakan Infinity Free untuk install WordPress-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan ini 00 web host. Oke, setelah tadi kita dibawa kepada apa namanya dari hosting 00 web host itu sendiri, dari sini get started. Itu kita cari yang free ya, kita free. Tidak free, di sini kita klik yang free. Ini close saja. Tidak tutup. Kita di sini login with Google. Klik login with Google. Oh ya, perbedaan dari non-web host sendiri dengan Infinity Free itu seperti apa? Kalau non-web host itu satu email baru hanya bisa membuat untuk satu subdomain. Jadi ketika kita membuat lagi website baru, kita menggunakan non-web host, kita harus membuat email baru. Tapi kalau misalnya menggunakan Infinity Free itu, ketika kita membuat subdomain dengan satu email, itu bisa membuat akunnya untuk subdomain itu, kita bisa buat 3 akun untuk subdomainnya. Jadi kita bisa membuat 3 website dengan satu email menggunakan Infinity Free. Tapi menggunakan 00 Post itu satu akun, satu email, satu subdomain. Jadi ketika kita membuat website yang baru, kita harus buat email baru. Oke, next lanjut. Kita menggunakan email yang baru ini tadi yang sudah saya buat. Ya. Maaf ya, ini emailnya banyak banget. Kita menggunakan tadi Radityansah. Setelah itu kita tunggu dari nomor WordPress-nya setelah loading. Masih loading. Nah, di sini kita akan dibawa ke kolom header Iden Radityansah Putra. Setelah itu kita klik yang Let's Create Some Magic. Let's Create Some Magic. Setelah itu kita di sini dibawa ke halaman apa sih yang kita harus lakukan gitu, maksudnya untuk pembuatan WordPress-nya untuk apa gitu, pembuatan untuk website untuk apa, untuk create design web atau start a blog atau buat online store, toko, ataupun untuk belajar learn web development. Kita yang ini aja, learn web development, kita klik. Jadi kita akan dibawa ke tab baru ya, atau misalnya di tab yang baru. Setelah itu kita continue di halaman baru. Nah, kita akan dibawa ke sini untuk name project-nya, yaitu untuk subdomainnya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi Infinity Free itu ini nama subdomainnya itu Zili personal website dan ini domainnya, nah sama seperti ini. Jadi nanti kita membuat namanya itu, memberikan namanya adalah Zili, itu terserah ya. Tapi harus menggunakan sesuai project yang akan kita buat gitu, namanya jangan asal-asalan gitu. Jadi sesuaikan dengan namanya project yang websitenya yang mau kita buat apa. Nah, kami di sini saya mau buat personal website, jadi sini Zili personal website. Nah ini passwordnya saya mau ganti. Oke, saya untuk show passwordnya. Nah, di sini ingat ketika mau mengganti passwordnya, kita harus ada huruf besar, ada angka, sama ada huruf spesial seperti koma atau tanda petik atau bintang, lain-lain. Nah, jangan lupa untuk mengingat ya. Oke, sini kita langsung saja submit. Tunggu ya guys, karena gratis. Kita harus sabar untuk
Oke, J. Kita sudah dibawa ke halaman selanjutnya setelah tadi pembuatan nama untuk website kita. Dari sini install WordPress-nya. Oke. Nah, guys, di sini kita akan masuk kepada halaman instalasi WordPress-nya, di mana kita harus memasukkan username yang kita menggunakan admin. Nah, saya di sini menggunakan admin sama passwordnya ini ya. Saya akan hide. Oh, apa? Lihatkan saja passwordnya. Oke, seperti ini. Jadi nanti harus nggak bisa dilihat. Ada huruf besar, ada angka sama huruf spesial. Kita langsung menggunakan bahasa Inggris install. Oke, menunggu kembali. Oke, already kita akan dibawa ke halaman install dari WordPress-nya itu sendiri, dan di sini selagi kita menginstal untuk menggunakan WordPress ya, untuk menggunakan apa dengan menggunakan WordPress, kita jangan pindah ke halaman lain atau ke tab lain agar mempercepat proses installnya. Oke, kita akan menunggu. Oke, sebentar lagi. Oke, sebentar lagi guys. Kita tunggu hingga tulisan sudah final untuk 100%. Oke, ya pasti ketika kita menggunakan yang gratis ada kekurangannya. Itu bisa error, tergantung dari yang mempunyai hosting itu sendiri ya. Jadi kalau sudah punya hosting itu error ataupun permintaannya penuh, yang pengaruh dengan website kita. Ini yang disarankan untuk membeli hosting pribadi. Ini kita langsung ke go to configuration page. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboard. Kita akan masuk ke halaman dashboard dari WordPress-nya yang punya nomor web host ya guys. Tadi nanti diingat-ingat password username apa tadi, passwordnya apa. Nah, kita tidak menggunakan yang non web host, kita mau menggunakan yang Infinity Free. Tadi sudah ke non web host, jadi sudah selesai, kita tinggal masukkan saja dan akan dibawa ke halaman dashboard. Tapi kita menggunakan yang Infinity Free, kita tinggal klik aja yang ini, yang tadi. Nah, itu kita juga akan dibawa ke halaman kita di sini. Kita klik, kita tulis saja wp/admin. Oke, sini tidak mau ya guys. Sebentar, kita balik lagi. Apakah masih terdapat? Sepertinya ada error dari RFID-nya ini ya, dari Infinity-nya, dari subdomainnya. Sabar ya. Ya, karena ini tidak bisa kita menggunakannya, atau kita coba kita buat baru di sini.
tab baru, kita siapa namanya, personal website ya. Ide. Semoga kita bisa masuk. Kita tidak bisa masuk untuk ke sana. Apakah trouble di sini? Nah, beginilah ketika kita menggunakan yang free. Oh, berarti kita tidak bisa. Kita akan dibawa ke yang non-level saja kita login. Nah, jika memang seperti ini, kita dapat trouble di Infinity Free-nya, mari kita login menggunakan non-level saja untuk WordPress-nya. Oke, kita close saja ini. Kita sudah dibawa ke halaman ini. Harus ingat ya, untuk website kita seperti ini. Jadi ketika kita mau login lagi, caranya gampang. Kita tinggal website kita, sini apa namanya, kalau saya itu isi personal website .com itu WordPress admin. Kita akan dibawa ke halaman login ya, seperti ini. Kita menggunakan WordPress karena Infinity Free-nya mendapat hambatan. Kita tidak bisa login menggunakan Infinity Free. Lanjut saja di sini. Tadi saya menggunakan admin. Misalnya di sini harus ingat passwordnya. Apa untuk disimpan nih passwordnya. Dan kita langsung login. Nah, kita inilah tampilan untuk halaman dashboard pada WordPress kita. Di sini ada update ya. Nah, untuk ada apa update, kita biarkan saja untuk update-nya saja untuk update ini. Mungkin untuk step langkah pertama pembuatan domain, subdomain dan domain menggunakan hosting gratis. Sampai di sini saja dulu. Thank you very much. I do apologize if I have made a mistake to you and please forgive me. So see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then don't forget to like and subscribe. And then click jangan lupa klik tombol ini loncengnya ya, sehingga kalian bisa follow for the next video untuk pembuatan website personalnya.